Singapura. Namun informasi terkait sebab pelarangan belum jelas. Oh, belum jelas cuy. Saat ini pemerintah Indonesia masih menunggu konfirmasi dari pemerintahan Malaysia. Oh. Yoi cuy, welcome back with me back to reaction cuy. Oke, kembali lagi seperti biasa di sini cuy. Sebelum gua lanjut nih, gua mau nanya-nanya dulu ke kalian, gimana kabar kalian semua? Semoga kita semua sehat-sehat aja dan semoga semua kita tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan rezeki untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini gua kemarin kan beberapa hari yang lalu gua lihat di beranda YouTube gua ada muncul dari channelnya FIFA.co.id yang berjudul mulai minggu depan warga Indonesia dilarang masuk Malaysia cuy. Men, apakah ini benar beritanya atau gimana gitu kan? Jadi langsung kita lihat berita ini, kita beri kepastian. Gue juga ya terkejut cuy lihat berita ini. Kita langsung aja lihat. Tapi sebelum gua reaction nih, seperti biasa cuy, jangan lupa subscribe dulu, like jika kalian suka. Oke, kita langsung ke videonya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. FIFA.co.id. Warga negara Indonesia dilarang masuk ke Malaysia mulai 7 September 2020. Oh, sudah beberapa hari yang lalu. Beberapa kelonggaran diberikan, ya, tetapi melihatkan kepada perkara ini, kerana kenaikan kes mendadak ini, maka kita telah pun membuat keputusan untuk mengenakan sekatan kemasukan. Bahkan 4.000 tentara Malaysia sudah turunkan di perbatasan Indonesia untuk menghalau imigrasi ilegal. Bagi warga negara India, tak hanya warga Indonesia, pembatasan ini juga berlaku bagi warga India dan di Filipina. Oh, nggak cuma di Indonesia cuy, bahkan di negara India dan Filipina juga. Pemerintah Malaysia beralasan angka kasus COVID-19 masih sangat tinggi di 3 negara tersebut cuy. Emang gua akuin sendiri sih, Indonesia emang tinggi. Pasalnya Malaysia catatkan 15 dari 17 kasus baru yang merupakan kasus impor. Oke. Ini berlaku juga bagi pemegang surat Malaysia, My Second Home, Permanent Resident, Expatriate, visa pasangan dan pelajar. Oke, hingga saat ini Malaysia memiliki lebih dari 9.300 kasus dengan 128 pasien meninggal dunia. Share this video. Oke. FIFA.co.id. Oke, thank you untuk FIFA.co.id untuk infonya. Gimana cuy menurut kalian atas kebijakan dari pemerintah ini? Jadi nggak cuma Indonesia, ada di 3 negara, Indonesia, Filipina, bahkan India juga cuy. Karena ya gua akuin sendiri Indonesia kasus COVID-19 sangat tinggi cuy. Jadi gua masih belum kuat untuk berita ini. Jadi gua langsung searching aja di Google apakah benar. Kita search dulu cuy. Search larangan masuk Malaysia. Oke, kita masuk larangan WNI masuk Malaysia perdana Image Indonesia 2 hari yang lalu cuy. Langsung kita klik. Masuk cuy ke kompas.co.id. Oke. Larangan WNI masuk Malaysia pertanda Image Indonesia tak aman dari COVID-19. Oke. Jakarta Kompas.co. Ex-epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono menilai larangan WNI memasuki wilayah Malaysia menunjukkan Indonesia tidak aman dari COVID-19. Hal itu disampaikan Pandu menanggapi larangan masuk WNI ke Malaysia dalam sebuah diskusi virtual. Kelihatannya Malaysia melakukan diskriminasi selektif hanya pada warga negara tertentu. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah cukup kuat penularan COVID-19 di negara yang dilarang? Artinya kan image Indonesia di beberapa negara itu negara yang belum dikatakan aman. Oke. Ia menilai larangan dari Malaysia nantinya bisa berimbas ke negara lain yang hendak dikunjungi WNI. Contohnya Arab Saudi yang mulai membuka diri untuk kunjungan umroh. Menurut dia, bisa saja nantinya WNI dilarang memasuki Saudi lantaran Indonesia dinilai sebagai salah satu negara dengan tingkat penularan COVID-19 yang tinggi. Emang sih, untuk itu ia meminta pemerintah serius merespon kebijakan Malaysia tersebut dengan mengevaluasi pola penanganan COVID-19. Bisa seperti itu dahsyatnya dari masalah pandemi ini karena memang diatur dalam undang-undang dan itu sesuai dengan International Health Regulation kata Pandu.
Dan itu menurut saya sih pemerintah fokuslah pada penanganan pandemi, kalau tidak dampaknya akan besar sekali, benar. Oke, termasuk orang tidak berani masuk ke Indonesia. Oke, dan orang Indonesia dilarang masuk ke negara lain. Oke, sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri Kemenlu RI Teuku Fazliah membenarkan adanya larangan tersebut. Pemerintah Malaysia melarang pemegang long term pass dari Filipina, Indonesia, dan India untuk memasuki wilayah Malaysia, katanya kepada kompas.co. Larangan itu akan berlaku untuk pemegang izin tinggal jangka panjang, pelajar, ekspatriat, penduduk tetap, serta anggota keluarga warga Malaysia. Oke, pelarangan itu imbuhnya efektif berlaku sejak 7 Desember 2020. Oke, sampai awal dari 7 September 2020 cuy. Teuku menjelaskan Kementri RI telah memanggil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia pada Rabu tanggal 29 bulan 9 2020 guna meminta klarifikasi atas pemberitaan tersebut. Dubes Malaysia, kata Teuku, menjanjikan akan menyampaikan pembicaraan dengan Kemenlu RI tersebut ke Kuala Lumpur. Namun informasi terkait sebab pelarangan belum jelas. Belum jelas cuy. Saat ini pemerintah Indonesia masih menunggu konfirmasi dari pemerintahan Malaysia. Masih menunggu konfirmasi dari pemerintahan Malaysia. Jadi kita tunggu aja. Klarifikasi telah dimintakan. Kita tunggu ya apa persisnya alasan pembatasan tersebut, kata dia lagi. Kendati demikian, kebijakan pelarangan WNI ke Malaysia tersebut hanya sementara. Oke, hanya sementara ya. Gua baca juga di artikel sebelumnya untuk larangan ini sampai tanggal 31 Desember 2020 cuy. Jadi nggak permanen, nggak cuma itu aja. Dubes Malaysia menginformasikan bahwa kebijakan ini bersifat temporer dan akan dikaji ulang setiap minggu. Masih bersifat temporer, masih dikaji cuy. Oke. Habis. Jadi itu masih menunggu klarifikasinya cuy, apakah berita itu sudah fix atau gimana. Jadi kita tunggu aja. Jadi menurut gua dari kebijakan pemerintah Malaysia cuy, ya dapat disimpulkan bahwa Malaysia sangat serius menangani kasus COVID-19 ini cuy. Ini patut dicontoh cuy untuk negara-negara Indonesia khususnya, karena kebijakan ini sangat bagus cuy. Gua sendiri sangat mengakui Malaysia memberikan pedulilah dengan rakyatnya. Maka dari itu mereka menetapkan peraturan atau kebijakan seperti ini cuy. The best untuk Malaysia ya. Gua rasa sih nggak 3 negara itu aja sih, Indonesia, India, Filipina, enggak. Ya gua rasa itu di beberapa negara yang memiliki tingkat case-nya itu tinggi cuy. Dalam kategori ya tinggi. Ya contohlah 150.000. Nah itu baru bisa cuy, baru dilarang memasuki Malaysia. Ini nggak cuma 3 negara aja sih, pendapat gua sendiri cuy. Oke. Dan ya you know lah men, Indonesia itu memasuki nomor 2 Asia kasus tertinggi dan nomor 22 di dunia cuy. Oke, ini info yang terbaru cuy, ralat kalau gua salah. Jadi ya semakin ya meningkatnya kasus COVID-19 ini di Indonesia cuy, parah sih. Jadi ya Malaysia memberikan larangan seperti ini sangat salut dan patut cuy. Ini the best. Mereka sangat peduli dengan rakyatnya. Oke. Buat teman-teman yang yang kecewa berat, yang sedih, yang marah-marah, ntar dulu cuy, jangan gitu dulu. Jadi ini kebijakan ini untuk kita semua juga cuy, untuk kita semua, untuk semua kalangan, untuk semua manusia yang di dunia ini cuy, ya bagus cuy, ya ikuti aja kebijakan ini. Ya apa boleh buat cuy, kita apa sih ya, enggak sih apa tuh ya. Jadi buat kalian yang marah-marah, kecewa berat nggak jadi ke Malaysia atau apa, ya tetap ikuti kebijakan ini ya, untuk keselamatan kita semua cuy. Mereka peduli dengan kita juga cuy, jadi gitu. Respect Indonesia Malaysia cuy, respect Indonesia Malaysia parah. Ini untuk keselamatan kita bersama, jadi ikuti aja cuy. Ya kita doakan sama-sama semoga COVID-19 ini ya cepat-cepat berakhir cuy, cepat punah, cepat hilang lah, hilang. Karena COVID-19 atau pandemi ini cuy ya kita sangat berdampak kepada kita seluruh dunia, bahkan dunia ya, sangat berdampak karena ya dari satu aktivitas kita sangat terhambat, bahkan ekonomi kita sangat turun drastis di dunia ini. Bahkan ya untuk pembelajaran juga khususnya di Indonesia masih menggunakan online gitu. Jadi sangat susah cuy, sangat terbatas. Jadi kita doakan sama-sama semoga COVID-19 ini cepat hilang, punah dan gimana gitu, biar ya kita enjoy dan biar
bernapas leluasa cuy. Oke, ya jangan lupa buat kalian tuh di rumah ya, khususnya buat teman-teman semua, tetap ikuti protokol kesehatan yang ada. Jangan bandel, kalian tuh jangan bandel, tetap ikuti, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Kalau bahasa Malaysia itu jangan lupa pakai topeng. Terus jangan lupa cuci tangan sebelum aktivitas, bahkan sesudah aktivitas, dan jaga jarak kepada semua orang cuy. Itu aja yang gua sampaikan dari ini cuy. Ya menurut gue ini sangat the best cuy, sangat baik, patut dicontoh untuk negara-negara yang lain. Kebijakan Malaysia larangan WNI masuk Malaysia pertanda image Indonesia tak aman dari COVID-19. Ya emang sih Indonesia tak aman dari COVID-19, gue akui sendiri. Oke, kayaknya segitu dulu untuk pendapat gue tentang ini ya. Kita batal cuy ke Malaysia, jadi ya enjoy lah 2021 ya, moga aja kita doakan semoga hilang. Mohon maaf kalau ada salah kata atau apa ya, wajar lah, you know lah, manusia tidak luput dari kesalahan ya, ada aja salah, jadi mohon maaf. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, terus share ke teman-teman, dan subscribe cuy jika kalian suka dengan video ini. Oke, yang baru join, yang baru gabung, ini channel apa sih, nggak jelas parah, channel apa sih ya? Ini channel khusus pemersatu antara Indonesia dan Malaysia cuy. Salam serumpun, salam respect untuk kita semua. Jadi channel ini kita simpulkan bahwa channel yang mempererat hubungan antar negara Indonesia dan Malaysia. Jika kalian suka ya subscribe aja cuy, tanpa paksaan, dan gak suka ya skip. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. See you next time. Peace. I've been in the zone and mobbing alone. I don't need no help, just opinion. Sudden was my time, then they been quiet alone.